Saudara-saudara, mari kita semua tenang untuk kita masuk dalam kebaktian pemberkatan nikah dan juga peneguhan siri baru. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Ronald Melson Renaldi Lete dan Saudari Yohana Amalo kami kuduskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus Kristus Sang Mempelai sejati memanggil saudara-saudari dalam ibadah ini. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, nats yang menuntun kita di dalam kebaktian pada sore hari ini terambil dari Kidung Agung pasal 1 ayatnya yang kedua. Kidung yang berbunyi demikian. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kita mengaminkan nats ini dengan bernyanyi dari PKJ 216 ayatnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mempersiapkan Kidung Agung pasal 1 ayat 2-5, doa dan pembacaan oleh seorang dekan presbiter. Umat Tuhan yang berbahagia, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan kabar sukacita melalui sabda Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, sumber berkat atas tiap rumah tangga Kristen, sekarang kami hendak mempersiapkan hati dan seluruh hidup kami untuk mendengarkan warta sukacita melalui sabda-Mu. Karena itu, berkatilah kami dengan Roh Kudus,
agar firman-Mu menjadi bagian terindah kami hari ini dan selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan terbaca di dalam kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya kelima. Di bawah berikut mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih kuat, lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku ke belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Demikianlah sabda Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan dan juga dengan sukacita mau melakukan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Bapak Ronald, Kakak Yohana, Shalom. Tema kita pada sore hari ini berbicara yang jujur dan saling percaya. Berbicara yang jujur dan saling percaya. Menjalin komunikasi antara suami dan istri tentunya susah-susah gampang. Susah-susah gampang, apalagi ketika setelah menikah kotong sama seperti masih pacaran, LDR, masing-masing di sudutnya karena faktor pekerjaan, sehingga kita tidak bisa hidup bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, perlu ada teknik atau cara-cara berkomunikasi yang baik agar semua soal-soal yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang baku jauh tadi itu bisa potong atasi secara bersama-sama. Karena komunikasi ini gampang-gampang susah. Kadang-kadang masalah soal sinyal saja potong bisa bertengkar, berjilid-jilid. Saya pernah mengalami hal itu. Ada bohong-bohong itu sinyal mati, sinyal hilang. Itu mulai berpikir waktu mulai mati HP sudah. Coba kalau dekat-dekat, nah kau bisa pikir bohong selesai. Pak ini langgar laut ini kau mau ketemu di mana? Apalagi kalau ketika kau hubungi waktu suka semati HP, itu tambah pusing oleh bapaknya. Kau tambah pusing kan? Karena itu kemarin di dalam pengembalaan saya bersama orang tua dan saksi sudah mengatakan bahwa komunikasi yang baik itu perlu untuk dibangun. Perlu untuk dibangun dalam membangun sebuah rumah tangga. Karena ketika di dalam rumah tangga tanpa adanya komunikasi, maka setiap pasangan pasti akan tersesat dengan pikiran-pikirannya sendiri-sendiri tentang pasangannya. Bahkan mungkin juga saudara berdua akan kebingungan kira-kira apa yang harus beta lakukan untuk bisa mensejahterakan, membahagiakan beta punya pasangan hidup. Karena tanpa komunikasi yang baik, maka masing-masing tidak akan tahu apa yang akan menjadi keinginan dari pasangannya, apa yang akan menjadi harapan dari pasangannya. Karena sudah pernah dibicarakan
kalau pernah dikasih tahu. Jadi komunikasi itu adalah jembatan yang menghubungkan saudara-saudari berdua untuk saling mengetahui apa yang menjadi keinginan dan harapan dari pasangan kita. Kemarin dalam pengembalaan kami sudah menyampaikan, tapi hari ini kita lebih perjelaskan lagi tentang bagaimana teknik-teknik yang baik dalam berkomunikasi. Apalagi nanti setelah selesai menikah, kakak Ronald dan kakak Yohana tidak sama-sama karena pokok pekerjaan. Satu di utara, satu di barat. Dengan bertolak dari tema kita, dari bacaan kita Kidung Agung 1 ayat 2 sampai 5. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Kitab Kidung Agung adalah sebuah kitab yang mungkin jarang sekali kita mendengarkan orang pakai untuk dikhotbahkan. Bahkan banyak orang tentunya memiliki pikiran-pikiran yang negatif ketika kita membaca kitab Kidung Agung ini. Karena mungkin mereka merasakan bahwa isi dari kitab Kidung Agung ini terlalu intim atau terlalu sulit untuk dipahami. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kitab Kidung Agung ini sangat menarik dan penuh hikmat untuk dikhotbahkan. Punya pesan-pesan yang khusus bagi kita secara khusus dalam membangun sebuah rumah tangga. Keintiman yang diangkat oleh kitab Kidung Agung, kebanyakan orang melihat tentang keintiman antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Namun jika kita melihat lebih dalam bahwa puisi-puisi cinta yang dituliskan oleh penulisnya yaitu Salomo, tentang puisi-puisi cinta yang mengungkapkan tentang keintiman yang lebih dalam lagi antara Allah dan manusia. Jadi keintiman yang lebih rohani antara Allah dan manusia. Sehingga keintiman yang diangkat oleh kitab Kidung Agung ini bukanlah semata-mata keintiman fisik, melainkan keintiman rohani. Karena itu saya mengajak kita semua untuk dapat membuka hati dan pikiran kita dengan pengetahuan dasar tadi untuk menjawab pergumulan tema kita, teknik berkomunikasi yang baik di dalam rumah tangga. Kita lihat ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua kita menemukan salah satu teknik dasar yang harus dipraktekkan oleh kakak Ronald dan juga kakak Yohana ketika membangun sebuah rumah tangga. Kita menyaksikan dalam ungkapan hati yang dituangkan di dalam teks bacaan ini, di mana seorang pengantin wanitanya mengungkapkan rasa cinta yang begitu mendalam kepada pengantin prianya, yaitu orang yang sudah dinikahinya. Jadi ada batasannya, tidak sembarang kau mengungkapkan cinta, tetapi secara khusus kepada orang yang sudah sah, orang yang sudah kita ambil menjadi pasangan kita. Dia yang berhak untuk menerima ungkapan cinta itu. Jadi dia ada batasannya. Pengantin wanita mengungkapkan keinginannya untuk merasakan kasih sayang dari mempelai laki-laki yang adalah pasangannya. Sehingga dalam ayat itu dikatakan bahwa kasih sayangnya lebih nikmat daripada anggur. Ini adalah ungkapan yang penuh gairah, yang menunjukkan kasih sayang kepada mempelai laki-laki pasangannya.
Dari poin ini kita belajar bahwa teknik pertama yang harus dibangun oleh kakak Ronald dan kakak Yohana kelak dalam menata rumah tangga yang berjauhan adalah komunikasi yang jujur. Kejujuran adalah fondasi dari sebuah hubungan yang sehat. Tanpa kejujuran katong kacau. Atau saya pinjam dia pembahasa yang biasa orang pakai itu, tiap hari wajib lapor. Wajib lapor dengan pasangan kita. Jujur dengan semua keadaan, apa yang kotong buat, kotong kesal. Ada buat apapun, ketika ada di tempat yang manapun, mau ada sinyal, kalau misalnya ada sinyal, paling tidak kotong kasih kabar. Sehingga kejujuran tadi berhubungan dengan berbicara yang benar, terbuka dengan pasangan kita, dengan istri atau suami kita. Dalam segala aktivitas ketika beristirahat, lu pakailah kesempatan itu untuk membangun komunikasi dengan sayang kita, kekasih kita. Telepon kah? WA kah? Artinya ada komunikasi supaya pasangan kita merasakan bahwa biar potong pajalma dipung perhatian luar biasa. Artinya menunjukkan rasa perhatian kita kepada pasangan kita. Ketika pulang kerja dua orang atau waktu sama-sama potong telepon jam berapa kok. Cerita dengan jujur semua aktivitas kita dengan istri atau suami kita. Istri atau suami itu adalah teman untuk potong sampaikan segala yang kita rasakan di dalam hati, dalam hidup. Semua disampaikan dengan transparan kepada pasangan kita. Termasuk juga di dalamnya adalah penghasilan. Harus jujur dengan istri, dengan suami. Bahkan ketika kita sedang berdebat atau berkonflik pun, maka jujurlah untuk mengakui kesalahan. Meminta maaf ketika salah dan berbicara dengan baik-baik, penuh kasih. Jadi ketika berada di dalam sebuah situasi yang paling sulit sekalipun, haruslah jujur untuk mengakui kesalahan. Memang kadang-kadang potong sulit sekali untuk mengakui kesalahan. Tapi teks firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani mengakui kesalahan, berani untuk meminta maaf terlebih dahulu, dan berbicaralah dengan baik-baik, dengan penuh kasih. Apalagi potong jauh ini. Jadi ketika berada di dalam konflik, pengalaman yang sudah terjadi, ada banyak rumah tangga Kristen ketika ada dalam konflik HP mati sebagai tanda memutuskan komunikasi. Saya harap untuk kakak Ronald dan kakak Yohana tidak melakukan demikian. Dalam situasi seperti apapun, jangan kasih putus komunikasi. Apalagi kotong berjarak jauh. Tetapi kalau sampai hal itu terjadi, maka adalah tenang dan sabar. Ketika konflik terjadi, emosi bisa saja memanas dan mengganggu komunikasi kita karena frustasi. Dalam cobalah untuk tetap tenang dan sabar. Tunggu waktu yang tepat. Jikalau pasangan kita tidak dapat berkomunikasi saat itu, berikanlah kepadanya waktu
mungkin mereka belum siap untuk berbicara dengan kita sebagai pasangannya. Dan jikalau konflik masih terus berlanjut dan kita sebagai pasangannya merasa sulit untuk berkomunikasi karena dipisahkan oleh jarak, cara yang sering kali dipakai adalah carilah mediator. Ada bapak saksi, mama saksi, dua orang ada duduk dekat-dekat. Telepon saksi dong pikas tahu. Beta ada hubungi mentua soal angkat-angkat HP itu kira-kira karena. Atau bisa juga dengan teman yang paling dekat, keluarga yang ada sama-sama. Pakailah mereka untuk bisa menanyakan keadaan pasangan kita. Memang kadang-kadang mungkin ada pasangan-pasangan kita yang bisa menerima, tetapi juga mungkin ada yang tidak bisa menerima, tidak senang dengan cara-cara yang dipakai tadi. Maka solusinya sederhana. Jangan kasih mati HP, angkat HP ketika dihubungi, agar kita dapat sama-sama saling menemukan solusi yang terbaik untuk meminimalisir konflik di masa depan dengan cara-cara yang damai. Itu hal yang pertama, komunikasi yang jujur yang harus dibangun oleh Kakak Ronald dan juga Kakak Yohana. Yang kedua, di dalam ayat 3-5, di dalam ayat-ayat ini kita menemukan sebuah teknik berkomunikasi. Selain kejujuran tadi, dalam bahasa Sulawesi dia bilang aktif listening atau aktif untuk mendengarkan. Aktif untuk mendengarkan. Teknik ini melibatkan pendengaran untuk benar-benar memahami dan memperhatikan apa yang sedang diucapkan oleh pasangan kita ketika mereka berbicara, dan juga memberikan perhatian dan juga memberikan respon-respon yang baik. Di dalam ayat 3-5 ini disebutkan pengantin pria memberikan respon yang positif dan mengungkapkan rasa cintanya kepada pengantin wanitanya. Hal ini menunjukkan penting adanya respon dan dalam komunikasi yang terjadi. Jadi pesannya ringan bagi Kakak Ronald dan juga Kakak Yohana. Media sosial ini dengan baik untuk membangun komunikasi dengan pasangan dengan pasangan kita. Jika mau untuk mendapatkan respon yang baik dalam segala sesuatu, arahkanlah mata, hati dan pikiran kita kepada pasangan kita ketika dia berbicara. Karena jarak yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi hanyalah media. Karena itu manfaatkanlah media itu dengan baik untuk membangun komunikasi, membina keintiman relasi dan hubungan dari Kakak Ronald dan juga Kakak Yohana, dan juga membangun keintiman relasi dalam hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa bersama. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Kakak Ronald dan juga Kakak Yohana, pernikahan Kristen adalah suatu ikatan yang sakral yang sudah diatur oleh Tuhan. Gambaran cinta yang tulus dan langgeng antara pengantin pria dan wanita itu harus ditunjukkan oleh Kakak Ronald dan Kakak Yohana di dalam membangun sebuah kehidupan rumah tangga. Dimulai dari keintiman hubungan yang harus dibangun oleh saudara-saudari berdua bersama-sama dengan Allah, dengan menerapkan teknik-teknik berkomunikasi yang baik, maka akan menolong rumah tangga saudara-saudari berdua ke depan.
dengan selalu menjaga komunikasi, aktif untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, di dalam membangun hubungan yang kuat untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Karena itu pesan terakhir bagi Kakak Ronald dan juga Kakak Yohana, tapi seumur hidup itu lama. Karena itu Kakak Ronald dan Kakak Yohana harus mantap dengan pilihan Kakak Ronald dan Kakak Yohana. Bahwa Kakak Ronald menjadi pilihan yang terakhir bagi Kakak Yohana, dan Kakak Yohana menjadi pilihan yang terakhir bagi Kakak Ronald, untuk menjadi orang yang tepat, untuk menjadi orang yang tepat untuk menemani sampai akhir usia. Dan Kakak Ronald dan Kakak Yohana adalah orang yang tepat juga untuk bisa diajak untuk berkomunikasi. Demikian juga Kakak Ronald dan Kakak Yohana adalah orang yang tepat juga untuk bisa mendengar dan memperhatikan dengan baik ketika pasangan kita berbicara. Maka rumah tangga saudara-saudari berdua akan langgeng dan lestari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri untuk kita bersama-sama menaikkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, di bawah pemerintahan Kristus, disediakan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, menuju surga Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang bersama untuk menghadiri orang yang hidup dengannya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, bersekutu dalam Roh Kudus, Imam Paling Besar. biarlah aku. Diatur oleh Tuhan, silakan dulu. Kita mempersiapkan GP 80 untuk kita bersama-sama memberikan persembahan, doa dan pelayanan oleh teman-teman presbiter. Baiklah, sebelum kita melanjutkan persembahan kita mempersembahkan kehidupan kita untuk para Tuhan. Untuk itu, ingatlah bahwa kita punya senantiasa melimpah bakat memberi lebih daripada apa yang kita minta. Untuk itu, sebelum kita memberi, kita berdoa.
Ya Tuhan, sebagai berkat, kini kami datang memberikan persembahan kami di dalamnya. Sambutlah persembahan kami bersama kehidupan kami, agar berkenan dan berguna bagi kerajaan Tuhan. Demi Yesus Kristus, sumber berkat itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga besar Lete, keluarga besar Amalo, kita akan masuk di dalam liturgi peneguhan siri baru dan juga liturgi perkata nikah. Pengakuan dan janji. Saudari Yohana Amalo, sekarang kita hendak meneguhkan saudara yang akan menyatakan kehendaknya untuk mengaku imannya di tengah-tengah jemaat selaku anggota tubuh Kristus, serta meluaskan saudari untuk turut serta dalam merayakan perjamuan kudus. Untuk itu maka di hadapan Allah dan jemaatnya, saya menjemput saudari Yohana Amalo untuk berdiri di hadapan Allah dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti menjawab dengan ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Pertanyaan pertama, apakah saudari mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penghibur yang memimpin kepada kebenaran? Yang kedua, apakah saudari dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah saudari tetap setia pada pengakuanmu dan hendak mengikuti Yesus Kristus juru selamatmu, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam hidupmu sampai mati? Dan yang ketiga, apakah saudari sungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota Protestan di Indonesia dalam gereja Masehi Injili di Timor, dan dengan setia mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan Allah dan sakramen-sakramennya di dalam jemaat Pelangi Kasih, sambil menggumuli imanmu sampai Kristus datang? Apakah jawabmu, saudari Yohana Amalo? Yang saya percaya dan menjadi. Tuhan telah mendengarkan janji saudari. Silakan duduk. Kita pernikahan. Saudara Ronald Lete dan saudari Yohana Amalo, hari ini saudara berdua telah datang ke dalam rumah Allah supaya nikahmu dikukuhkan di hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Sebab itu dengarlah sabda Allah yang memberitakan kepada kita bahwa nikah itu adalah titah Allah. Ia yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, sambil berkata, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Sebab itu ia sendirilah yang menjadikan untuk Adam seorang perempuan sebagai istrinya.
Dengan demikian, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa sekarang ini juga Dialah yang mempersatukan saudara Ronald Lete dan juga saudari Yohana Amalo sebagai suami dan istri. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat waktu ia menghadiri pesta pernikahan di Kana. Ia menjunjung tinggi pernikahan dan di sana ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga menolong setiap orang yang menikah. Saudara-saudari, meskipun dalam nikahmu kamu menanggung salib dan mengalami tantangan ataupun penderitaan, tetapi sebagai orang yang beriman, saudara-saudari patut yakin akan kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Tuhanlah yang akan menyertai saudara-saudari sesuai dengan janjinya. Saudara-saudari dinasihatkan untuk hidup dengan firman Allah dan setia kepadanya dalam pengabdian dan keesaan percaya, serta bekerja sama untuk tolong-menolong dalam seluruh keperluan hidupmu. Di dalam nikahmu, apabila Allah memerdekakan kamu anak-anak, ingatlah bahwa orang tua diberi tugas yang patut dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yaitu mendidik dan membimbing mereka. Oleh sebab itu patutlah saudara-saudari berdua dapat membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam hidupmu untuk memuliakan Allah. Bila dalam nikahmu kamu tidak dikaruniai anak, namun tetaplah setia dalam memelihara persekutuan perkawinanmu. Dengarlah nasihat dan perintah sesuai dengan firman Allah, supaya saudara-saudari benar-benar hidup sebagai suami istri menurut kehendak Allah. Saudara Ronald Lete selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu dengan kasih dan setia. Patutlah saudara sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaanmu sebagai seorang suami dengan setia dan rajin untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa supaya di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, carilah damai dan anugerah dari Tuhan dengan takut dan hormat kepadanya. Saudari Yohana Amalo sebagai istri, hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu, karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudara mengerjakan baik-baik segala pekerjaanmu dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa supaya dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, carilah damai dan anugerah dari Tuhan dengan hormat dan takut kepadanya. Saudara Ronald Lete dan saudari Yohana Amalo, dengarlah janji-janji Allah untuk perjalanan hidupmu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia di jalan-jalannya. Hendaklah saudara-saudari berkasih-kasihan, sebab Tuhan sudah mengasihi kamu dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya atasmu. Carilah Tuhan setiap hari di dalam doamu dan membaca Alkitab bersama-sama. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya.
Tiba saatnya kami menjemput saudara-saudari mempelai dan saksi untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari mempelai saling berjabatan tangan untuk bisa mengikrarkan janji pernikahan. Saudara Ronald Melson Renaldi Lete, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang? Saudari Yohana Amano, saya mengaku dengan ikhlas di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Engkau sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam kumpul manusia. Saya tidak akan meninggalkan kau, tapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci dengan engkau dalam kebenaran dan keadilan, dan dalam segala hal yang menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Saudari Yohana Amal, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang? Saudara Ronald Nelson Renaldi Lete, saya mengaku dengan ikhlas di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malam. Saya tidak akan meninggalkan kau, tapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci dengan engkau dalam kebenaran dan keadilan, dan dalam segala hal menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Tuhan telah mendengarkan janji saudara-saudari berdua. Kita sama-sama menyanyi lagu Saya Mau Iring Yesus. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan masuk di dalam peneguhan siri baru bagi saudara kita Yohana Amaro. Untuk itu kita menyanyi lagu Saya Mau Ikut Yesus dan seterusnya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kamu damai sejahtera. Amin.
Saudari Yohana Amalo, saudari telah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Kiranya Tuhan menunggu keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan orang tua, saksi dan juga terhormat kembali berdiri. Dua orang tidak berpegangan tangan. Saudari Yohana Amalo, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah, dan cincin ini sebagai tanda. Saudara Konawete, saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah, dan cincin ini sebagai tanda. Saudara Pemenang Nelson Renaldinete dan saudari Yohana Amalo, berdasarkan cinta kasih Yesus Kristus yang menyebutkan dirinya mempelai jemaat, kami menyebutkan nikahmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dibukukan oleh Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia. Karena itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan kamu dan menyempurnakannya. Allah Bapa, pohon segala kasih karunia yang telah mengambil kamu oleh anugerahnya masuk dalam nikahmu ini, kiranya mempersatukan kamu dan memuliakan kamu berkah. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita satu hati dalam Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama kedua keluarga besar, baik itu keluarga Lete, keluarga Amalo, atas penyetuan bagi kedua anak kasih kami Ronald dan juga Yohan. Di mana hari ini Tuhan Engkau telah mengantar mereka untuk ada di dalam rumah, untuk diberkati nikah mereka dan disahkan menjadi suami istri secara rohani. Untuk itu ya Tuhan, pada sore hari ini kami membawa perjalanan kehidupan rumah tangga mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar ada yang penuh tangan-tangan lewat berkat-Mu pada sore hari ini dapat menolong perjalanan kehidupan rumah tangga dari kedua anak kasih kami ke depan, agar mereka saling berjaga dengan baik, saling berbicara dengan baik, saling membangun komunikasi dengan baik dalam kehidupan bersama. Karena itu ya Tuhan, silakanlah berkat-Mu bagi kedua anak-Mu yang akan menjadi suami istri yang sah. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan mengaruniakanmu damai sejahtera. Amin.
Kakak Ronald dan Kakak Yohana ini kita masih baru pulang sampai di rumah, dua orang suka membacanya untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi penyerahan kehidupan rumah tangga saudara-saudara. Ini total kita akan beruntung menjalani kehidupan rumah tangga. Dia jangan kelihatan baru terus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, inilah Kakak Ronald dan Kakak Yohana yang hari ini ada atas izin Tuhan mereka telah dipersatukan melalui pemberkatan nikah hari ini menjadi satu keluarga yang sah yang akan hidup bersama-sama dengan kita di dalam kesatuan jemaat penanggung kasih dan hidup sebagai warga masyarakat di desa Kelurahan Islam. Terimalah mereka dengan sukacita dan bergaulah dengan mereka dan juga bimbinglah mereka untuk mereka bisa membangun rumah tangga yang baik mereka. Saya persilakan. Kita menyanyi GB 114 ayat 1 dan seterusnya untuk keluarga dan juga saksi orang tua dan saudara.